Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kita pada hari ini saya akan menjelaskan tentang peran kepala sekolah dalam implementasi kurikulum merdeka. Jadi sebelum saya menjelaskan peran dari kepala sekolah dalam implementasi kurikulum merdeka ini, saya akan memberikan tips-tips atau strategi apa yang bisa kita laksanakan dalam menerapkan kurikulum yang baru kita terapkan sejak 2021 ini. Di mana strategi implementasi kurikulum merdeka, yang pertama pasti Bapak Ibu semua merasa bingung apa yang harus saya lakukan sebagai pemimpin di sekolah. Kemudian masih bingung juga bagaimana peran guru dalam implementasi kurikulum merdeka. Apa saja keunggulan-keunggulan menerapkan kurikulum merdeka, kemudian apa tantangan dalam implementasi kurikulum merdeka. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang 4 hal penting bagi kepala sekolah ataupun guru-guru sebelum memulai dari implementasi kurikulum merdeka secara mandiri. Yang pertama apa? Apa yang harus saya lakukan sebagai kepala sekolah untuk menerapkan kurikulum ini? Yang pertama, peran kepala sekolah dalam implementasi kurikulum merdeka yaitu sosialisasi dengan forum kepentingan sekolah. Jadi Bapak Ibu semua di sini harus melakukan terlebih dulu sosialisasi dengan forum kepentingan sekolah. Siapa saja forum kepentingan sekolah di sini? Yaitu guru, kemudian orang tua, kemudian juga masyarakat. Kalau misalnya kita baru pertama kali menerapkan kurikulum merdeka itu ya harus disosialisasi semua tentang apa sih kurikulum merdeka ini, apa perbedaan dengan kurikulum 2013. Kemudian yang kedua yaitu peran kepala sekolah juga harus menyusun arkas dalam peningkatan kompetensi SDM sekolah. Karena memang kita baru memulai kurikulum merdeka ini, secara otomatis kita harus banyak melakukan pelatihan-pelatihan ataupun menugaskan guru-guru kita untuk mengikuti berbagai peningkatan kompetensi, khususnya di bidang kurikulum merdeka ini. Apa tujuannya? Itu untuk meningkatkan kompetensi SDM di sekolah, di mana setelah kompetensi SDM-nya sudah tinggi ataupun sudah kuat, nanti saat pelaksanaan pembelajaran di kelas atau implementasi kurikulum merdeka di kelas itu sudah bisa berjalan dengan baik. Makanya kepala sekolah harus benar-benar bisa menyusun arkas atau mengelola dana bosnya dengan memberikan khusus untuk anggaran atau mengelola anggaran tersebut untuk peningkatan kompetensi SDM sekolah ini. Kemudian yang ketiga yaitu merancang visi misi sekolah dengan menyesuaikan kurikulum merdeka. Jadi pengalaman saya dulu saat 1 tahun pertama melaksanakan kurikulum yaitu harus merancang visi misi yang benar berkaitan dengan kurikulum merdeka. Jadi dirombak habis di mana kurikulum tersebut yang sebelumnya tidak ada kaitannya dengan kurikulum merdeka, maka setelah kita menerapkan implementasi kurikulum merdeka ini, kita masukkan visi misi kita untuk mensukseskan kegiatan kurikulum merdeka ini. Kemudian apalagi peran kepala sekolah yang keempat adalah menetapkan anggota komite pembelajaran sekolah khusus kelas 1 dan 4. Kalau di tahun pertama pelaksanaan sekolah penggerak itu ada yang namanya kita melaksanakan kegiatan khusus di kelas 1 dan 4 saja. Secara otomatis guru kelas ataupun guru mata pelajaran, baik itu PJOK, PAI, itu harus kita masukkan di dalam komite pembelajaran yang memang benar-benar menguasai IT, kemudian mudah diarahkan ketika mengikuti berbagai sosialisasi, baik itu webinar ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Di mana nanti anggota komite inilah yang akan mensukseskan pelaksanaan program di tahun pertama pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka. Kemudian yang kelima yaitu bekerja sama dengan stakeholder dalam pengembangan sekolah. Kita harus banyak-banyak melaksanakan kerjasama baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah, yaitu
seperti orang tua, kemudian juga pihak perusahaan-perusahaan yang bisa mendukung sekolah kita supaya sekolah kita ini lebih maju. Kalau kami sendiri saat pertama kali melaksanakan kurikulum merdeka ini, memang sebelum itu kita sudah banyak kerjasama seperti organisasi sosial, kemudian perusahaan-perusahaan yang bisa membantu kita dalam meningkatkan kreativitas siswa, misalnya kunjungan keluar sekolah seperti kunjungan edukatif, kemudian kunjungan ke beberapa perusahaan yang bisa mengajarkan anak tentang wirausaha. Kemudian juga ada kita mengundang guru tamu atau guest teacher. Jadi itu harus bisa kita ajak kerjasama supaya pelaksanaan pembelajaran itu berkembang. Artinya tidak hanya guru yang menyampaikan sekolah, tapi anak-anak juga bisa belajar di luar sekolah, ataupun kita bisa mengundang pihak-pihak yang berkompeten untuk memberikan pendidikan atau memberikan ilmu kepada anak-anak kita atau siswa-siswa kita. Kemudian yang terakhir, peran kepala sekolah juga memanfaatkan potensi sumber daya di lingkungan sekolah. Kita tentu saja sudah mengetahui bahwa peta daerah kita itu masing-masing berbeda. Kalau daerah kami memang karena daerah perkotaan, artinya sumber daya di lingkungan sekolahnya tidak ada, karena memang kalaupun ada ya tidak bisa kita manfaatkan dengan baik karena lingkungannya perkotaan. Kalau di pedesaan itu potensi sumber daya di lingkungan sekolahnya jelas sangat bagus sekali, makanya anak-anak bisa diikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan seperti bercocok tanam kalau di pedesaan kan, kemudian kunjungan-kunjungan ke tempat pengelolaan pabrik-pabrik tahu tempe. Kalau di daerah kami ya memanfaatkan sumber daya di lingkungan perkotaan seperti itu. Artinya bisa kunjungan-kunjungan ke museum ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang menyesuaikan dengan potensi daerah masing-masing. Yang kedua yaitu guru menjadi garda terdepan dalam implementasi kurikulum merdeka. Jadi di sini guru sangat penting sekali. Artinya yang tolak ukur kesuksesan dari kurikulum merdeka ini adalah guru. Selain kepala sekolah tadi, guru juga memiliki peran penting, di mana guru sebagai garda terdepan yang harus bisa mensketsa dan merancang kemerdekaan belajar sebelum mereka mengajarkan kepada siswa-siswinya. Memiliki beberapa peran penting, antara lain yang pertama apa? Peran untuk menghapus fenomena lost learning pasca pandemi. Apa itu lost learning? Karena selama pandemi, anak-anak kita daya belajarnya itu berkurang. Kenapa? Karena memang selama hampir 2 tahun kita terbiasa dengan belajar proses pembelajaran di rumah. Artinya ketika kita saat ini sudah mulai pulih kembali, itu daya berpikir anak ataupun daya kerja anak tidak seperti sebelum pandemi. Artinya ada penurunan proses pembelajaran atau proses pengetahuan anak tentang pembelajaran, baik itu semangatnya ataupun pengetahuan tentang pembelajaran ataupun faktor-faktor lainnya. Karena kita sudah tahu bahwa pandemi sudah sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan. Artinya daya pikir anak begitu rendah ketika pelaksanaan pembelajaran di rumah. Semangat anak itu rendah juga. Kemudian yaitu menciptakan kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Nah ini kurikulum merdeka itu kita bisa bebas melaksanakan pembelajaran tidak hanya di dalam kelas saja, tapi bisa di luar kelas. Kemudian ada yang namanya nanti kegiatan project profil pelajar Pancasila. Artinya nanti anak-anak kita ajak untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga yaitu memfasilitasi kolaborasi pengembangan perangkat ajar berbasis kurikulum merdeka, di mana kita sudah mengetahui bahwa perangkat ajar saat ini sudah bisa kita akses melalui perangkat platform Merdeka Mengajar. Artinya memang melalui platform Merdeka Mengajar ini, guru-guru bisa melakukan kolaborasi pengembangan perangkat ajar.
karena kita bisa mencontoh atau meniru atau memberikan sharing antara perangkat ajar yang satu dengan perangkat ajar yang lain, yaitu berupa bentuk modul pembelajaran. Kemudian membentuk atau menanamkan karakter pada siswa. Yang kelima yaitu menggalakkan pendidikan anti bullying di sekolah. Kita harus sering-sering sekali untuk mengadakan seminar tentang anti bullying. Sekali-sekali kita harus mengundang narasumber yang berhubungan dengan anti bullying ini, sehingga anak-anak kita semua kebiasaan bullying itu dapat diminimalisir. Kemudian yang keenam yaitu menghapus anggapan awam tentang rankingan. Nah, ini selama ini orang tua banyak sekali yang merasa bahwa kalau anaknya tidak ranking itu maka proses belajar mengajarnya tidak dapat di kelas. Tetapi di kurikulum Merdeka itu tidak, karena rankingan tidak ada lagi di dalam kurikulum Merdeka. Yang ketiga yaitu keunggulan menerapkan kurikulum Merdeka. Apa saja keunggulan dalam menerapkan kurikulum Merdeka? Yang pertama, lebih sederhana. Kurikulum Merdeka fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi murid. Proses pembelajaran diharapkan menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru, dan menyenangkan. Artinya memang lebih sederhana kurikulum ini, kita lebih mengarahkan kompetensi murid, di mana setelah kompetensi murid itu tersebut kita kembangkan, maka kita mengharapkan hasil akhirnya bisa lebih bermakna, kemudian juga tidak perlu terburu-buru harus menghabiskan berapa bab buku, tapi lebih kepada proses-proses pembelajaran yang menyenangkan. Itu yang dinamakan lebih sederhana. Kemudian juga yang kedua keunggulannya adalah aplikasi platform Merdeka Mengajar menjadi bukti bahwa kepala sekolah dan guru bisa mendapatkan ilmu baru tentang implementasi kurikulum sekaligus bisa berkarya. Kita tentu saja sudah mengetahui bahwa masing-masing kita sudah memiliki yang namanya aplikasi Merdeka Mengajar. Artinya di sana kita bisa memberikan bukti hasil karya kepala sekolah ataupun guru untuk mendapatkan ilmu baru, baik itu dari guru di daerah Sumatera ataupun guru-guru daerah Jawa. Kemudian yang ketiga yaitu lebih relevan dan interaktif. Pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, isu kesehatan, dan yang terpenting adalah pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Ini yang saat ini menjadi keunggulan kami menerapkan pembelajaran di kelas, yaitu pelaksanaan kegiatan proyek profil pelajar Pancasila. Dan ini terbukti sangat relevan dan interaktif. Jadi anak-anak tidak hanya mendengarkan guru menjelaskan berbagai materi saja, tetapi anak langsung yang terjun melaksanakan kegiatan proyek ini dengan diarahkan oleh guru-gurunya yang memang dilatih untuk melaksanakan kegiatan tersebut, yaitu dengan memanfaatkan isu-isu lingkungan, kemudian isu kesehatan ataupun isu-isu yang menarik yang disesuaikan dengan materi pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang keempat yaitu tantangan dalam implementasi kurikulum Merdeka. Apa saja tantangannya? Kalau saya sendiri hanya 3 yang bisa saya jelaskan. Keterbatasan jaringan internet. Tapi karena memang daerah kami merupakan daerah di lingkungan perkotaan, artinya jaringan internet tidak terlalu bermasalah. Akan tetapi kalau di daerah pelosok desa itu sangat terbatas sekali jaringan internetnya, karena memang kita dalam menerapkan kurikulum Merdeka ini ada beberapa kali ataupun beberapa kegiatan yang mengharuskan kita memiliki jaringan internet. Kemudian yang kedua yaitu menyiapkan perangkat pembelajaran, yaitu berupa modul,
kemudian juga kurikulum operasional satuan pendidikan. Tetapi semua itu bisa kita pelajari secara tahap demi tahap. Artinya tidak harus buru-buru, apalagi kita saat ini sudah ada platform Merdeka Mengajar. Artinya kita sudah bisa belajar dari platform tersebut untuk menyiapkan perangkat pembelajaran. Kemudian yang ketiga, keterbatasan sumber daya manusia dalam menguasai IT. Ya, memang tidak bisa dipungkiri bahwa dengan seiring berjalannya waktu, IT sangat dibutuhkan untuk kemajuan perkembangan proses pembelajaran. Makanya ketika ada guru kita yang belum bisa membuka laptop ataupun guru kita yang masih belum menguasai ataupun belum memahami betul tentang IT, maka sangat menjadi tantangan tersendiri bagi kita kepala sekolah supaya guru-guru ini lebih termotivasi dalam belajar tentang IT ini. Tapi dari semua tantangan ini, sejauh ini kami sebagai pelaksana program sekolah penggerak sudah bisa melalui berbagai tantangan. Artinya kita semua yang kalau ada semangat ataupun kerjasama yang baik antara guru, kepala sekolah, masyarakat, dalam hal ini orang tua, artinya tantangan-tantangan ini bisa kita selesaikan bersama. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah kita sama-sama mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.